Bab 343 Kegelapan menyelimuti kota Neo. Pelak! Terdengar suara yang nyaring. Fendi sama sekali tidak bisa menghindar, mukanya langsung mengenai tamparan Valentino. Telapak tangan Valentino seakan-akan memiliki berat 1000 kilo. Begitu ia mendarat, Fendi langsung terpental. Hanya dengan satu tamparan telah berhasil mengalahkan Fendi. Semuanya terkejut. Orang yang paling terkejut adalah Ellen karena hanya dia yang tahu kalau Valentino masih sedang terluka. Baiklah. Awalnya aku masih mau memberikan kalian kesempatan, tapi kalian keras kepala sekali. Ujar Valentino dengan datar. Dia berbalik lalu berjalan keluar. Waktu itu aku bisa menghancurkan grup Kingston dalam satu malam, apalagi keluarga Ika? Kata-kata Valentino mengejutkan Budiman dan lainnya. Ternyata kehancuran grup Kingston adalah kerjaan Valentino. Mereka akhirnya mengerti, tapi juga sudah terlambat. Setelah Valentino keluar, orang berpakaian hitam yang tak terhitung jumlahnya masuk ke villa keluarga Ika. Raut wajah semua orang ini datar. Aura bengis juga menyelimuti tubuh mereka. Mereka membuat orang merasa kalau mereka sedang merangkak keluar dari medan perang. Tuan Valentino! Tuan Valentino! Teriak Budiman dengan kaget. Pada saat ini, Allen juga sudah panik. Valentino, aku bersedia untuk meminta maaf pada Jenny. Aku bersedia. Tidak perlu lagi. Setelah itu, Valentino tidak menoleh lagi. Katanya, kalau orang biasa marah, palingan hanya 2 orang yang meninggal. Namun, kalau seorang raja marah, mayat-mayat akan bertebaran. Sedangkan ketika Valentino marah, hanya ada 2 pilihan, yaitu menaklukkan atau mengeksekusi satu keluarga. Keesokan harinya, akhir-akhir ini, kota Neo yang sudah dalam kekacauan lagi-lagi rusuh. Perusahaan keluarga Ika, salah satu 30 perusahaan teratas di kota Neo, hancur dalam satu malam. Pasar saham bisnis keluarga Ika anjlok. Banyak toko-toko mereka yang tutup dan bangkrut. Selain itu, villa keluarga Ika yang terkenal dan megah. Satu keluarga Ika entah sudah pergi kemana. Akan tetapi, hal-hal ini bukan alasan kenapa satu kota Neo gempar. Meskipun keluarga Ika kuat, urutan mereka hanya sekitar 30-an di kota Neo. Kalau dibandingkan dengan grup Kingston yang beberapa waktu lalu hancur, keluarga Ika tidak termasuk apa-apa. Alasan kenapa kota Neo gempar adalah karena kemarin semua orang berkuasa yang berhubungan baik dengan keluarga Ika pada saat yang sama menerima sebuah peringatan yang misterius. Satu kalimat berhasil menekan semua orang berkuasa kota Neo. Mereka tidak bisa mengangkat kepala mereka sama sekali. Hal inilah kenapa satu kota Neo berguncang. Selain Andreas dan putranya dari grup laki, beserta Eri dari Black Tiger Security yang mempunyai beberapa tebakan, orang lain sama sekali tidak dapat menduga siapa yang memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Namun, sekarang mereka sudah mengerti kalau kota Neo yang sekarang sudah berbeda dengan kota Neo yang dulu. Kota Neo yang sekarang sedang menyembunyikan seekor harimau ganas. Beberapa orang yang penasaran pergi menyelidiki properti keluarga Ika. Akhirnya, mereka menemukan kalau banyak properti keluarga Ika sudah diambil alih oleh sebuah perusahaan kecil yang tidak terkenal. Saat mereka menyelidiki lebih dalam, mereka samar-samar menyadari kalau perusahaan kecil ini sangat mirip dengan perusahaan yang dulu mengambil alih properti grup Kingston. Ada orang pintar menebak kalau kemungkinan besar ini adalah perusahaan yang sama. Hal ini pun menunjukkan grup Kingston dan perusahaan Budiman keduanya adalah kerjaan orang yang sama. Namun, saat mereka mau menyelidiki lebih dalam lagi, mereka tidak dapat menemukan apapun. Tidak hanya itu, mereka bahkan menerima sebuah peringatan misterius. Dalam sekejap, satu kota Neo ketakutan dan merasa diri mereka sedang dalam bahaya. Seluruh kota Neo diselimuti oleh sebuah tekanan yang sangat kuat. Kegelapan telah mendarat di kota Neo. Perubahan pun sudah mau terjadi. Struktur kota Neo telah mengalami perubahan yang drastis dan mengejutkan. Mario, ini! Raut wajah Andreas tampak kaku. Suaranya juga gemetar. Ayah, aku tidak tahu. Aku hanya tahu ada perselisihan di antara Ellen dan Tuan Valentino. Jawab Mario. Apa yang terjadi? Andreas menghela napas panjang, ternyata tebakannya benar. Pada saat pesta reuni kelas, Ellen ada beberapa kali mengusik Tuan Valentino. Aku juga terus menghentikan Ellen. Selain itu, aku juga ada secara ambigu memperingati Marvin. Aku beritahu dia, dulu hubunganku dengan Rain mirip dengan hubungan Marvin dengan Ellen. Tapi, aku tidak menyangka ternyata Marvin berhasil lolos,
sedangkan keluarganya Allen malah mengalami bencana. Ujar Mario. Itu berarti Morgan mengerti maksud dari perkataanmu, tapi Ellen tidak, kata Andreas sambil mengangguk. Iya, Mario menghela napas. Waktu itu di pesta reuni kelas, Ellen sangat bersemangat. Akan tetapi, kini dia sudah menghilangkan diri, hidup matinya pun tidak yakin. Sepertinya Tuan Valentino tidak sesederhana yang kita kira. Awalnya aku mengira Tuan Valentino hanya seseorang yang berkemampuan dan berani. Dia mempunyai kekuasaan di tempat lain, makanya dia baru begini kuat. Tapi dalam satu malam, seluruh kota Neu menerima peringatan. Selain itu, tidak ada satu pun yang berani menantangnya. Tuan Valentino menakutkan sekali. Semakin dibicarakan, Andrea semakin merasa ngeri. Bisa jadi, tebakannya yang sebelumnya benar. Valentino pasti memiliki hubungan yang mengakar dengan keluarga Wijaya dari kota Kamer. Ayah, sekarang aku tidak mau banyak berpikir. Aku hanya ingin grup laki setia pada Tuan Valentino. Aku lumayan mengerti kepribadian Tuan Valentino. Dia selalu memperlakukan temannya dengan tulus, kata Mario dengan sangat serius. Andreas menganggukkan kepalanya. Dia berdiri lalu berkata dengan raut wajah serius. Sebarkan perintahku. Semua bisnis kecil maupun besar grup laki tidak boleh bermusuhan dengan keluarga Kusuma. Bisnis manapun yang mempunyai persaingan dengan keluarga Kusuma harus mundur dan menyerah. Selain itu, seluruh karyawan grup laki harus menghormati Tuan Valentino. Ucapan Tuan Valentino mewakili ucapanku. Ketika bertemu dengan Tuan Valentino, mereka harus bersikap hormat kepadanya seperti saat mereka bertemu denganku. Aku mengerti, ayah. Mario mengangguk. Pagi hari di rumah Angel. Angel yang memakai riasan tipis dan sedang membawa sebuah tas kecil berjalan keluar terburu-buru dari kamar. Valentino, cepat, cepat. Aku bangun kesiangan. Cepat antar aku ke perusahaan. Seru Angel sambil berjalan ke ruang tamu. Namun, tidak ada orang yang menyautnya. Angel pun terdiam. Kemudian, dia menoleh ke arah ruang tamu. Sinar matahari pagi menyinari ruang tamu melalui jendela, membuat ruang tamu terasa hangat. Tidak ada yang berubah di ruang tamu. Sofa masih berada di tempat awal. Bahkan selimut yang diambil Angel masih terlipat rapi di sana. Hanya saja, orang yang seharusnya sedang berbaring di sofa itu malah menghilang. Ruang tamu ini masih sama, tapi Valentino tiada di sini. Tiba-tiba mata Angel berkunang-kunang. Dia tidak dapat menghentikan air matanya yang mengalir. Kata orang, manusia baru bisa menghargai sesuatu ketika sudah kehilangan. Dulu Angel tidak dapat memahami maksud dari ucapan ini. Karena selama 3 tahun ini, Valentino selalu mengantar dan menjemputnya dari perusahaan, serta membawakannya makanan. Valentino tidak pernah membuat Angel merasa kehilangan. Namun hari ini, Angel telah merasakan perasaan kehilangan. Bab 344 hati bagai tersayat pisau. Sekarang Angel merasa hatinya seperti tersayat pisau. Mulai sekarang tidak akan ada orang yang selalu bersabar padanya lagi. Tidak ada orang yang akan bangun pagi untuk membuatkannya telur mata sapi. Juga tidak ada orang yang akan mengantarnya pergi dan pulang kerja dalam kondisi apapun. Angel merasa sangat sedih. Rasa sedih ini bagaikan ditusuk oleh sebuah pisau yang tajam berulang kali. Bukan hanya tidak terbiasa. Beberapa saat kemudian, Angel berusaha untuk mengangkat kepalanya agar tidak meneteskan air mata. Dia pun mengganti sepatu sembari terisak, lalu diam-diam keluar dari rumah. Dia pergi kerja tanpa sarapan. Bayangannya tampak sangat kesepian. Sebenarnya yang tidak terbiasa bukan hanya Angel. Tiap orang di keluarga Kusuma merasa tidak terbiasa karena kepergian Valentino. Valentino melakukan banyak hal untuk keluarga ini, sehingga mereka terus teringat pada Valentino di setiap sudut rumah. Valentino, bola lampu di kamarku sudah rusak, hari ini kamu pergi beli. Mary berjalan keluar dari kamar sembari berteriak ke arah ruang tamu. Setelah melihat ruang tamu yang kosong melompong, Mary pun terdiam dan kembali lagi ke kamar. Hari ini kamu pergi beli bola lampu dan sekaligus diganti. Ujar Mary pada David. Aku mana bisa? Kamu suruh Valentino, ya sudahlah. Hari ini aku pergi cari tukang. Aduh! David menghela napas panjang, lalu diam-diam berjalan keluar dengan membawa tas kerjanya. Suasana dalam rumah menjadi sangat aneh. Ketika ada Valentino, mereka tidak merasakan sesuatu. Setelah Valentino pergi,
mereka baru menyadari bahwa seberapa besarnya kontribusi Valentino terhadap keluarga ini. Apa sarapan masih belum siap dimasak? Jenny juga berjalan keluar dari kamar. Dulu jam segini Valentino sudah selesai menyiapkan sarapan di meja makan, lalu mengepel ruang tamu. Jenny akan mengambil segelas susu sembari menggigit telur goreng di mulutnya, lalu berjalan melewati Valentino dengan arogan. Namun, hari ini meja makan tidak ada makanan apapun. Jenny tertegun sejenak, lalu berkata dengan nada tidak senang. Aku akan makan di luar. Aku bisa membeli makanan apapun di luar. Pada saat ini, ponsel Jenny berdering. Jenny melihat sejenak, lalu menekan tombol jawab. Halo? Halo, ini dengan Bu Jenny. Terdengar suara pria yang sangat tenang dan berat. Iya, ini aku. Dengan siapa ini? Jenny terdiam sejenak, kemudian bertanya dengan agak terkejut. Sambil bertanya, Jenny berjalan menuju sofa. Ketika melihat selimut yang pernah dipakai Valentino, dia merasa jijik dan segera menyingkirkannya. Kami adalah staf di wilayah 112, ada beberapa hal ingin kami tanyakan kepadamu. Ujar pria tersebut. Jenny tertegun sejenak, tetapi dia segera terpikir bahwa ini pasti berhubungan dengan kejadian di Motel Lavela. Selain hal itu, Jenny tidak tahu hal apa lagi yang dia lakukan belakangan ini. Silakan katakan. Jenny agak gugup. Bu Jenny, jangan panik. Saya hanya ingin bertanya, apakah kemarin pagi sekitar jam 10, Anda berada di Motel Lavela? Tanya pria tersebut. Iya. Jenny menjawab dengan ragu. Baik, saya hanya ingin memastikannya saja. Beberapa hari ini, tolong jangan keluar kalau tidak ada kepentingan. Kami akan memanggilmu kapan saja dan mungkin pergi ke tempat tinggalmu untuk melakukan investigasi. Karena sekarang kami sedang melakukan investigasi lebih lanjut terhadap suatu kasus, jadi kami butuh kerja sama Anda. Nada bicara staf tidak terdengar tegas karena dia tahu Jenny termasuk korban. Tidak perlu. Aku baik-baik saja. Jenny terdiam sejenak, lalu melontarkan jawaban singkat. Peristiwa ini sudah diketahui oleh 112, kalau diselidiki lebih lanjut, pasti akan melibatkan Valentino. Mungkin Valentino akan dipenjara. Sekarang Valentino sudah diusir dari rumah, Jenny merasa hal itu tidak perlu dipermasalahkan lagi. Jenny sangat membenci Valentino, tetapi dulu Valentino adalah kakak iparnya. Jadi, dari lubuk hati terdalamnya, Jenny tidak ingin Valentino dipenjara. Bu Jenny, masalahnya seperti ini. Kalau hanya perselisihan biasa dan orang yang terlibat tidak ingin mempermasalahkannya, kita dapat menyelesaikannya secara pribadi. Tapi kali ini sudah termasuk kasus pidana, jadi ini adalah tugas kami. Mohon kerjasamanya. Ujar staf dengan santai. Baiklah. Jenny tertegun sejenak, kemudian terpaksa menyetujuinya. Jenny sudah melakukan apa yang bisa dilakukannya. Dia merasa dia bersedia untuk tidak mempermasalahkan hal ini sudah merupakan belas kasihan terbesar terhadap Valentino. Akan tetapi, kasus ini sudah menjadi kasus pidana. Jenny juga tidak berdaya. Valentino melakukan kesalahan, tentunya dia harus bertanggung jawab. Oh ya, Bu Jenny, ada sesuatu yang ingin kami berikan kepadamu. Kurasa Anda membutuhkannya. Kami akan memberimu salinannya. Ujar pria tersebut. Benda apa? Tanya Jenny dengan penasaran. Anda akan tahu nanti. Mohon pastikan ponsel Anda selalu aktif. Selesai berbicara, pria tersebut menutup telepon. Di kantor polisi, seorang staf meletakkan telepon, kemudian membaca dokumen yang ada di meja. Video rekaman di lokasi kejadian itu adalah barang bukti. Apakah boleh diberikan kepada Jenny? Tanya staf di sampingnya. Dua staf ini adalah orang yang pergi ke Motel Lavela untuk melakukan investigasi ketika menerima laporan. Tentu saja, Bu Jenny adalah orang yang terlibat dalam kasus ini. Dia berhak untuk mengetahui apa yang terjadi. Biarpun dia meminta kita untuk menghapus file aslinya, kita juga harus melakukannya karena video ini melibatkan privasinya. Ujar staf sembari mengangguk. Benar juga. Setelah pemeriksaan di sini sudah ada hasilnya, kita baru pergi berbicara tatap muka dengan Bu Jenny. Ujar staf di samping. Bu Jenny adalah korban, berikan dia waktu untuk menenangkan diri dulu. Kita percepat proses penyelesaian kasusnya. Mari, lihatlah dua foto ini, barusan aku mengambilnya dari dalam video. Agak buram, tapi masih tampak garis besarnya. Coba cocokkan dulu. Selesai berbicara, staf membuka komputer. Di layar komputer ada dua lembar foto yang agak buram. Tetapi kalau dilihat oleh orang yang mengenalnya, mereka pasti tahu siapa orang dalam foto.
Dua orang ini adalah Valentino dan Ellen. Hasil pemeriksaan DNA belum keluar, jadi kita cocokkan saja dulu seperti ini. Kedua staf duduk di depan komputer sembari mencocokkan bukti. Jenny duduk di sofa sambil termangu sangat lama karena memikirkan banyak hal. Valentino, ini bukan salahku. Kamu melakukan kesalahan, jadi kamu seharusnya ditangkap. Beberapa saat kemudian, Jenny mendengus. Jenny masih tidak bisa memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Valentino. Tak lama kemudian, Hans menelpon. Melihat penelpon adalah Kak Tino, Jenny yang awalnya tidak senang, hatinya seketika menjadi gembira. Dia menjawab telepon dan ngobrol singkat, lalu berdandan dan keluar dari rumah. Di restoran Milo, Hans duduk di kursi sembari memegang secangkir kopi dengan tangan gemetar. Suhu AC di dalam restoran sangat rendah, jadi terasa sangat sejuk saat berjalan masuk. Namun, Hans malah seperti sedang berjemur di bawah matahari, dahinya telah banjir keringat. Bab 345 mobil mewah sewaan. Hans memikirkan sesuatu sampai keringat di dahinya bercucuran. Dia terpaksa berulang kali mengambil tisu untuk menyeka keringat di dahinya. Kemarin Ellen baru saja melakukan hal itu, kemudian keluarga Eka langsung dimusnahkan dalam waktu 1 malam. Tentu saja Hans bisa menebak apa yang terjadi. Dia menebak bahwa dua kejadian ini pasti ada hubungan. Keluarga Kusuma tampak damai, tetapi sebenarnya pasti ada kekuatan mengerikan yang membantu di balik mereka. Jadi, sekarang Hans merasa gelisah dan bersyukur. Dia bersyukur karena untungnya kemarin dia tidak keluar untuk bertemu Valentino, sehingga dia bebas dari masalah. Sebaliknya dia merasa gelisah karena dia tidak tahu apakah keluarga Kusuma mengetahui identitasnya atau tidak. Jadi, pagi-pagi dia menelpon Jenny untuk mencari tahu situasi saat ini. Hans telah memutuskan kalau identitasnya terbongkar, maka hari ini dia akan memberitahukan kondisinya kepada keluarga, lalu membawa keluarga pindah dari kota Neo. Kak Tino? Jenny berjalan masuk dan langsung memanggil Hans. Semua orang di restoran memandang ke arah Hans. Hans berdiri dengan canggung, kemudian melambaikan tangannya pada Jenny. Jenny mempercepat langkah kakinya, lalu dengan senang duduk di hadapan Hans. Ketika bertemu dengan Hans, suasana hati Jenny sontak menjadi gembira. Jenny, jangan memanggilku Kak Tino lagi, panggil aku Hans saja. Ujar Hans sembari berdeham. Tapi aku duluan mengenal Kak Tino, baru akhirnya mengenal Hans. Jenny menjelaskannya. Meski merasa canggung, Hans tetap tersenyum. Sekarang Ellen menghilang sebagai Tino palsu, Hans juga menjadi tidak yakin. Tetapi ini juga merupakan kesempatan bagi Hans. Karena hanya Ellen yang mengetahui bahwa Hans adalah Tino palsu. Sekarang Ellen menghilang, jadi tidak ada orang lain yang mengetahui hal ini lagi. Hans merasa dia harus membuat Jenny benar-benar jatuh cinta padanya sebelum identitasnya terbongkar. Setelah mereka menikah, meski Tino asli muncul, juga tidak bisa memengaruhi kedudukan Hans. Pada saat itu, kalau memang ada kekuatan misterius yang membantu keluarga Kusuma, ditambah Hans merupakan menantu keluarga Kusuma, Hans yakin tidak ada orang yang berani menyakitinya. Ketika berpikir sampai sini, Hans tersenyum lebar. Jenny, semua perkataanmu benar, aku ikut perkataanmu. Ujar Hans dengan serius. Setelah mendengarnya, Jenny semakin senang. Dia pun membandingkan Hans dengan Valentino. Semakin dibandingkan, Jenny merasa Valentino sama sekali tidak pantas dibandingkan dengan Kak Tino. Oh ya Jenny, apakah kamu tahu tentang kejadian grup Harrison Kota Neo? Tanya Hans. Selesai bertanya, Hans menatap ekspresi Jenny dengan fokus. Dia ingin mencari tahu sesuatu dari ekspresi Jenny. Tetapi Jenny berkata dengan ekspresi heran. Grup Harrison? Sepertinya itu, perusahaan keluarga Ellen, kan? Ah, kamu kenal Ellen juga? Tanya Hans berpura-pura kaget. Iya, dia itu teman kuliahku. Kenapa? Kalian kenal juga? Jenny merasa heran. Tidak kenal. Keluargaku ada hubungan bisnis dengan mereka, tapi semalam grup Harrison bangkrut. Ujar Hans dengan penuh makna. Apa? Bangkrut? Jenny benar-benar kaget setelah mendengarnya karena peristiwa ini sangat mendadak. Beberapa hari yang lalu di pesta reuni, Ellen baru memamerkan bahwa perusahaan mereka menerima sebuah proyek besar. Kenapa tiba-tiba bangkrut? Iya, tidak hanya bangkrut, Ellen dan semua keluarganya juga menghilang.
Kabarnya mereka menyinggung orang yang tidak boleh disinggung, jadi mereka dimusnahkan. Hans mengamati ekspresi Jenny dengan teliti, baru akhirnya dia memastikan bahwa Jenny benaran tidak mengetahui hal ini. Apakah tebakanku salah? Peristiwa ini tidak berhubungan dengan keluarga Kusuma, pikir Hans. Atau keluarga Kusuma tidak tahu kalau ada kekuatan misterius yang membantu keluarga mereka. Menyinggung orang. Jenny bergumam, dia tiba-tiba teringat akan satu hal. Kemarin Jenny bertanya pada Valentino. Valentino bilang bahwa Alan ingin menjebak Jenny dan Valentino pergi menyelamatkan Jenny. Apakah kedua peristiwa ini berhubungan? Pikir Jenny. Apakah dilakukan oleh Valentino? Tetapi kalau Valentino punya kemampuan seperti itu, kenapa dia tidak menyuruh Alan datang untuk mengklarifikasikan hal ini? Jenny menggelengkan kepalanya untuk melupakan tebakannya yang tidak realistis ini. Jenny merasa Valentino sembarang bicara. Sekarang dia sudah sangat yakin bahwa Valentino punya niat tertentu padanya. Teringat Valentino, Jenny juga teringat momen ketika Valentino meninggalkan rumah semalam. Valentino dijemput oleh mobil mewah dan dihormati oleh banyak orang, situasinya sangat menakjubkan. Kak Tino, kalau ada seseorang yang selama ini sangat miskin dan dianggap tidak berguna, tapi tiba-tiba suatu hari dia berubah, dia dijemput oleh banyak mobil mewah, menurutmu apa alasannya? Apakah ada kemungkinan orang miskin bisa menjadi kaya dalam sekejap? Tanya Jenny sembari menatap Hans. Jenny, kamu menceritakan plot dalam drama ya? Hans minum seteguk kopi, lalu berbicara dengan nada cuek. Bukan, maksudku bagaimana kalau terjadi di kehidupan nyata? Ujar Jenny menjelaskan. Hans meletakkan cangkir kopi, lalu tertawa terbahak-bahak. Jenny, apakah kamu tidak tahu ada perusahaan sewa mobil? Di kota Neo ada banyak perusahaan sewa mobil. Kamu bisa menyewa mobil dan rombongan mobil apapun. Aku punya teman yang menjadi selebriti internet. Dia sering mengeluarkan uang untuk menyewa rombongan mobil mewah untuk pamer. Hal seperti itu sering ditemui. Ujar Hans dengan nada sinis. Setelah mendengarnya, Jenny tercengang lalu mengangguk. Perkataan Hans benar-benar membuatnya sadar. Pada zaman sekarang ini, asal mengeluarkan sedikit uang, mendatangkan rombongan mobil mewah tak sulit bagi seseorang. Lihat saja perusahaan pernikahan, mereka semua punya belasan mobil mewah yang bisa digunakan. Jadi, apakah mereka perlu membeli semua mobil untuk membentuk rombongan mobil ketika acara pernikahan? Ujar Hans. Jenny mengangguk, lalu lanjut bertanya. Bagaimana kalau semua orang sangat menghormati orang hebat itu? Semalam rasa hormat anak buah Kasman Wijaya terhadap Valentino jelas-jelas tampak sangat tulus. Orang hebat apa? Tetap seperti perkataanku tadi, asal ada uang. Hal apapun memungkinkan. Sekarang kalau aku mengeluarkan sedikit uang, akan ada orang yang langsung memanggilku bos. Waktu itu pelayan di kafe memanggilku Tuan Muda Hans. Itu karena aku mengeluarkan uang. Kalau tidak, siapa yang akan peduli padaku? Perkataan Hans sangat masuk akal, jadi Jenny pun menerimanya. Ternyata, begitu ya? Jenny mengangguk. Sekarang Jenny semakin meremehkan Valentino.